Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya Karimatur Asia. Saya akan membacakan buku berjudul Kekerasan di Layar Kaca karya Muhammad Rianto Rashid. Di sini saya akan mengusung tema mengenai kekerasan di layar kaca bukan sekedar rekayasa teknologi. Pepatah orang tua kita, carilah tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Ternyata sulit dipahami. Buktinya, pada tahun 1998 di Jepang, terkisah ada seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang menusukkan pisau kupu-kupu ke gurunya hingga tewas, gara-gara suka menonton tayangan televisi bertajuk GIF. Setelah jatuhnya korban, barulah orang tua, pendidik, dan para pejabat Jepang kelimpungan. Tontonan itu pun kemudian dikategorikan sebagai jenis tayangan kekerasan. Pada 20 April 1999 di Amerika Serikat, dua siswa, Dylan Keyboard berusia 18 tahun dan Eric Harris 17 tahun, melakukan penembakan secara brutal dengan senapan mesin pada jam sekolah di Columbine High School, Littleton, Colorado. Dengan bergaya koboi, kedua remaja itu memuntahkan peluru ke kantin, ruang kelas, lorong koridor, dan ke teras depan sekolah. Pada kejadian itu, 12 siswa dan seorang guru tewas dan lebih dari 20 orang luka-luka. Kedua remaja itu pun akhirnya menembak dirinya sendiri. Mereka juga pecandu berat game-game action dan fighting. Sementara itu, di Indonesia pada 16 November 2006, Reza Ehsan Fadilah yang berusia 9 tahun meninggal karena meniru adegan Smackdown di televisi. Begitu pula Anggara Kasiwi 11 tahun yang mendapat 5 jahitan di kening karena meniru adegan serupa. Jadi menjadi benar pepatah, carilah tontonan yang bisa dipahami atau bisa menjadi tuntunan, karena hal tersebut perlu direnungkan. Sebenarnya pepatah itu terkait dengan fungsi media penyiaran televisi pada umumnya, yakni menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Masalahnya, televisi justru kerap memiliki dampak negatif. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kekerasan yang dibenarkan. Secara umum, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sesuatu perilaku baik terbuka, tertutup, menyerang, maupun bertahan yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Kekerasan terbuka adalah kekerasan yang dapat dilihat, misalnya perkelahian, sedangkan kekerasan tertutup adalah kekerasan yang tidak secara langsung, seperti mengancam. Di sisi lain, ada pula istilah kekerasan agresif, yakni kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan diri, tetapi dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Sementara itu, istilah kekerasan defensif adalah kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Kekerasan mengandung unsur dominasi terhadap pihak lain, baik dalam bentuk fisik, verbal, moral, maupun psikologis. Sebagai tulisan di Blogspot yang mengangkat tema konsekuensi publik terhadap kekerasan, juga menegaskan bahwa kekerasan dianggap sebagai semua tindakan yang bisa merusak dasar kehidupan seseorang. Kerusakan tersebut bisa fatal atau hanya sekedar meninggalkan goresan. Akan tetapi, kekerasan di dalam media massa dapat disebut sebagai kekerasan yang dibenarkan karena telah menjadi sesuatu hal yang biasa, hal yang diizinkan, dan bahkan hal yang telah dijadikan komoditas. Dewasa ini melihat adegan kekerasan di televisi, bukankah tumbuh perasaan terpesona yang diiringi oleh hadirnya sensasi-sensasi kenikmatan? Oleh media massa elektronika, keterpesonaan dan kenikmatan pemirsa dipelihara dengan sebaik-baiknya dan dibenarkan dengan cara yang berlebihan demi pemasukan iklan. Alhasil, pemirsa kerap kesulitan membedakan mana yang merupakan realitas dan mana yang merupakan rekayasa teknologi. Mana adegan yang manusiawi dan mana adegan yang bohongan. Adegan perkelahian di sinetron yang para pelakunya saling menyakiti, misalnya Bukankah Amat digemari pemirsa? Begitu juga adegan sulap yang menampilkan kekebalan anggota tubuh. Ironisnya, adegan seperti itu tetap eksis dan terus dinanti-nantikan pemirsa.
Dampak buruk tayangan kekerasan sejatinya mudah dibuktikan dengan menunjukkan adanya duplikasi tayangan tersebut pada anak dan remaja. Contohnya, perilaku agresif anak dan remaja dewasa ini adalah fakta dalam kehidupan sehari-hari betapa tayangan kekerasan mampu mengubah mental anak dan remaja. Pasalnya, anak dan remaja yang sering menonton adegan kekerasan di televisi akan menganggap adegan tersebut sebagai perilaku normal yang biasa saja yang boleh diperhatikan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Leonard Irwin, seorang dosen psikologi dari Universitas Illinois, Amerika Serikat, menemukan bahwa pada saat anak-anak berusia 8 tahun dan pernah menyaksikan adegan atau tindak kekerasan melalui televisi, ketika mencapai usia dewasa, mereka cenderung tidak segan-segan melakukan perbuatan jahat dan kejam, serta tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap anak-anak kecil lainnya. Di Amerika Serikat, penayangan adegan atau tindak kekerasan di televisi telah menyebabkan masyarakat dilanda gelombang kejahatan dan ketidakamanan. Majalah mingguan Inggris Sunday Times menulis meski Amerika Serikat memiliki 440.000 polisi federal, ternyata setiap jam terjadi 2 kali pembunuhan, 194 kali pencurian bersenjata, 10 kali pemerkosaan terhadap wanita dan anak-anak, dan 600 kali pencurian di rumah-rumah. Apa yang ditemukan Irwin juga ditemukan Dr. J. Marty dari Universitas Southern California yang pernah meneliti sekitar 732 anak selama beberapa tahun. Menurutnya, konflik dengan orang tua, perkelahian sesama anak, dan kejahatan remaja ternyata memiliki korelasi dengan jumlah jam menonton televisi. Sementara itu, menurut penemu teori kultivasi George Gardner, apa yang disebut dengan efek kultivasi atau penanaman realitas dan pencandu berat penonton televisi atau heavy viewers menyebabkan realitas televisi dianggap tidak berbeda dari realitas di dunia nyata. Contohnya, walaupun sedang terjadi di layar televisi, namun berita perang, laporan kriminalitas, dan tayangan konflik adalah realitas dunia yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan televisi tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan atau melaporkan realitas peristiwa, tetapi juga berhasil menanamkan realitas bentuknya ke banyak penonton. Terus yang ketiga, saya akan membacakan kekerasan sebagai dominasi. Pertanyaannya, mengapa perilaku kekerasan sulit dihilangkan dari televisi kita? Jawabannya, kita bisa melihat bahwa kekerasan merupakan kekuatan untuk memaksa atau mendominasi, baik dalam tataran yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Jika ditelusuri, bentuk-bentuk dominasi itulah yang berdampak negatif pada manusia, karena secara langsung bisa menciptakan luka fisik dan psikologis. Secara kasat mata, dominasi tersebut dapat dilihat di dalam penggunaan kekuatan bersenjata, manipulasi politik melalui fitnah, pemberitaan yang tidak berimbang tentang suatu peristiwa, pernyataan-pernyataan yang mendeskripsikan pihak tertentu, dan penghinaan eksplisit yang melukai hati orang yang mendengarnya. Berpijak dari hal di atas, para heavy viewers adalah mereka yang menonton televisi sedikitnya 4 jam dalam setiap harinya, atau anak-anak dan remaja yang tidak memiliki kegiatan di luar sekolah, alias lebih banyak belajar dari televisi, akan menjadi pribadi yang amat jarang belajar dan amat sulit berkembang karena tidak bersentuhan langsung dengan dunia nyata. Celakanya, di Indonesia, menurut informasi dari Nielsen, penonton anak-anak usia 5-15 tahun menempati porsi yang cukup besar. Hampir 30% dalam seminggu anak-anak Indonesia menyaksikan tayangan televisi rata-rata 35-45 jam atau sekitar 1.560-1.820 jam dalam setahun. Sementara itu, jumlah jam belajar anak tidak lebih dari 1.000 jam dalam setahun. Padahal terdapat 80 judul program anak yang ditayangkan dalam 300 kali penayangan selama 168 jam per minggu. Mengingat kemampuan berpikir anak-anak masih sederhana, maka perilaku imitatif atau meniru menjadi
sangat menonjol pada mereka. Itu sebabnya menurut mereka apa yang terjadi di televisi adalah kejadian yang sebenarnya. Apalagi anak-anak adalah pemirsa televisi yang cenderung akan menyerap langsung peristiwa dari media karena mereka belum memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri. Tidak hanya pada anak-anak, jika adegan kekerasan terus ditayangkan di layar kaca, tidak menutup kemungkinan kita pun akan terkena gejala desensitisasi kekerasan, sehingga darah dan kekerasan merupakan hal biasa saja. Stasiun televisi yang cenderung berorientasi pasar biasanya memang sengaja mengabaikan persyaratan kaidah teknik objektivitas berita. Tanpa mau memikirkan dampak etis pemberitaannya, mereka hanya berpikir bagaimana mempertahankan rating agar pemasukan iklannya makin besar. Itu sebabnya mereka merasa cukup menjalankan produksi pemberitaan dan informasi yang bertemakan kekerasan atau tindak kriminal dengan tampilan yang berdarah-darah secara detail. Mereka merasa sudah bertanggung jawab hanya dengan memasang logo kunci parental atau bimbingan orang tua yang bisa disingkat BO. Padahal secara teknis siaran mereka amat tidak efektif selama jam tayang serta self-censorship pun tidak mereka lakukan. Terkait dengan hal ini, menurut Harriet Moko, kekerasan di media massa biasa dikenal dengan kekerasan fiktif yang ternyata dapat memicu terjadinya kekerasan sebenarnya di dunia nyata. Alhasil, walaupun ada kekerasan teknologi dalam tayang kekerasan, dampaknya terhadap dimensi psikis pemirsa sangatlah besar. Bahkan lebih besar daripada pertandingan tinju atau karate yang memang nyata-nyata mengandung kekerasan. Apalagi dalam konteks media elektronika, ketika menonton adegan kekerasan dan sadisme dibungkus secara dramatis akan dapat menimbulkan sensasi dan kenikmatan tersendiri. Dalam kondisi sebagaimana digambarkan pada penjabaran tersebut, efek media kepada penonton itu akan sangat mudah terjadi. Dengan demikian, tayang kekerasan dan sadisme bukan lagi sekedar rekayasa teknologi pemberitaan, melainkan lebih diciptakan sebagai tontonan yang indah. Dikatakan indah karena dianggap akan menciptakan sensasi kenikmatan tersendiri bagi pemirsanya. Apalagi di dalam kekerasan dan sadisme, kenikmatan dan ketakutan memang berhubungan secara dialektis. Yang satu menghadirkan yang lain, yang jahat akan berdialektika dengan yang baik. Demikian seterusnya. Akan tetapi hanya ciri estetik dari kekerasan itu sajalah oleh tayangan televisi kita dilantaskan dijadikan komoditas. Tujuannya hanya satu, menaikkan rating demi mendongkrak finansial. Andai memang kekerasan tetap ada dan sulit dihilangkan, lalu bagaimana upaya kita? Menurut hemat saya, cara yang paling efektif adalah menegakkan peraturan dan kode etik penyiaran dengan harapan agar seluruh komponen masyarakat terlindungi dari tayangan yang tidak sehat. Nah, untuk yang selanjutnya saya membacakan bab mengenai dimensi estetik kekerasan. Menurut Gabner di dalam teori kultivasinya, televisi menjadi media utama yang membuat para penontonnya belajar tentang masyarakat dan lingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apapun yang terbangun di benak kita, juga anak-anak tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Lewat televisi, anak-anak akan belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya, serta adat kebiasaannya. Oleh karena itu, televisi mampu menanamkan sikap dan nilai tertentu pada diri anak-anak. Itu sebabnya mengingat anak-anak sedang berada dalam taraf penirukan, maka tayangan kekerasan dan sadisme di televisi dianggap sebagai kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga perilaku kekerasan yang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Sebenarnya, secara sadar penonton bisa membedakan antara kondisi nyata dan kondisi fiktif. Akan tetapi, jika terus-menerus diterpa tayangan kekerasan dan sadisme, tidak mustahil jika pada akhirnya akan memicu kelahiran perilaku desensitisasi, yaitu penumpulan kepekaan terhadap kekerasan. Diri
pemirsa mulai teridentifikasi sesuai dengan tuntunan media, mulai dari cara berpikir atau persepsi, kognitif, serta perilaku dalam menilai kekerasan itu sendiri. Kondisi ini akan menimbulkan persepsi bahwa kekerasan bukan lagi kekerasan itu sendiri, melainkan sebagai sesuatu yang biasa saja untuk dilakukan atau telah menjadi sosial reality. Dengan demikian, media massa seakan melegitimasi kekerasan menjadi dominasi yang kemudian berpeluang menimbulkan perilaku agresif bagi pemirsa. Hal ini kiranya selaras dengan pendapat M. Kikuail dan Windal bahwa televisi tidak hanya disebut sebagai jendela atau refleksi kehidupan jadi sehari-hari di sekitar kita, tetapi justru di dunia itu sendiri. Jika melihatnya secara jernih, segala perilaku kekerasan yang dipertontonkan televisi memang merupakan refleksi kejadian sebenarnya di sekitar kita. Jika kita menonton tayangan berita kriminal seperti Sidik, Patroli, dan berita kriminal lainnya yang ada di program berita TV seperti Liputan 6 atau reportase, kita dapat melihat bagaimana tayangan tersebut memvisualisasikan dengan baik segala perilaku kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam perspektif kultivasi, adegan yang terjadi di dalam acara-acara itu telah menggambarkan dunia kita yang sebenarnya. Dengan kata lain, kejahatan di Indonesia yang terjadi belakangan ini sudah demikian luas dan mewabah serta telah menjadi hal yang biasa. Tayangan tentang peristiwa kerusuhan di kota Jakarta Utara tahun lalu, kerusuhan di pabrik PT Drydox World Batam, kerusuhan demonstrasi terkait Bank Senturi di beberapa daerah, dan banyak peristiwa rusuh lainnya seakan menjadi tren di semua tayangan media televisi. Melalui tayangan semacam ini, meski berbuntut kerugian baik fisik maupun materi, televisi telah menampakkan kemunculan heroisme pembelaan terhadap apapun yang dianggap benar. Perusakan fasilitas umum oleh massa, pembakaran aset pabrik oleh karyawan, serta kekerasan fisik yang dilakukan aparat keamanan dalam berbagai peristiwa tersebut seakan menjadi budaya baru yang terekspor dengan jelas dan ditayangkan oleh media televisi secara serempak serta dalam kurun waktu tertentu yang juga serempak. Pada akhirnya, gempuran tayangan-tayangan tersebut bisa membawa penonton pada pola-pola baru dalam interaksi sosialnya, sebagaimana yang mereka tonton di media televisi. Kekerasan seakan menjadi salah satu solusi penyelesaian masalah. Alhasil, orang bisa beranggapan bahwa kompromi dan diskusi dalam penyelesaian suatu konflik tidak mampu membawa keadaan menjadi lebih baik, kecuali dengan kerusuhan, bentrokan, serta tawuran. Akan tetapi, selain membawa kenikmatan, rupanya kekerasan juga memiliki dimensi estetik yang mendalam. Ciri estetik dari kekerasan membuat pemirsa merasa terhibur. Hal ini semakin menghibur ketika pada akhirnya pelaku kekerasan mendapatkan kemenangan. Aspek menghibur dari adegan kekerasan juga semakin meningkatkan efek kenikmatan. Seketika kekerasan itu diramu dalam bentuk humor yang seolah bisa memangkas secara destruktif dari kekerasan tersebut. Dampaknya, pemirsa yang menikmati adegan tersebut menjadi tumpul dan hilang kepekaannya terhadap korban kekerasan di dalam adegan, dan pada akhirnya juga di dalam realitas sehari-hari mereka. Menurut Harriet Moko, logika kekerasan merupakan logika kematian karena bisa melukai tubuh, dalam arti melukai secara psikologis, merugikan dan menjadi ancaman terhadap integritas pribadi. Di dalam media massa, kekerasan sering terkait dengan penggambaran yang memungkinkan gambar bisa melemah dan membuka sesuatu dialektika banalisasi dan sensasionalisasi. Terkadang penggambaran kekerasan di media menjadikan kita kesulitan dalam membedakan antara yang nyata, simulasi, hiperrealita, dan bohong. Semua gambar teks dalam media diatur sedemikian rupa sehingga menurut Harriet Moko, keyakinan pemirsa akan kekerasan adalah karena ingin menemukan ilustrasi yang hendak lebih dikuatkan atau dinyatakan.
Kekerasan dalam media massa juga mengandung aspek dualisme, yaitu aspek estetik dan destruktif. Di satu sisi, kekerasan membuat kita muak dan merasa jijik. Sementara itu, di sisi lain mengundang ketertarikan untuk diamati. Kekerasan di dalam media menempatkan kenikmatan dalam perjumpaan antara keindahan dan kematian. Oleh karena itu, jika tidak kritis, maka kita akan sangat sulit untuk membedakan melihat kekerasan dalam media massa. Berkenaan dengan pendapat Hayat Moko, menurut Nel terdapat 3 bentuk kekerasan estetik di dalam media, yaitu horor regresif, horor transgresif, dan gambar atau simbol. Kekerasan dalam bentuk horor regresif mau menunjuk pada selera publik akan kekejaman yang menyeramkan dan melampaui akal sehat. Perhatian diarahkan pada yang nyata namun tidak harus otentik. Motif utamanya digerakkan oleh ketertarikan pada hal yang meneror dan membuat merinding pemirsa. Pada intinya, horor transgresif berupa tayangan tentang kekerasan dan konfigurasi seni yang baru pada bagian yang belum tereksplorasi dan terlarang. Selanjutnya, dalam gambar atau simbol, penonton diajak untuk melampaui tatanan nyata yang konseptual. Contohnya, kekerasan yang dilakukan oleh Che Guevara. Nel juga dengan jelas menerangkan bahaya kekerasan dalam media massa terhadap masyarakat dengan memaparkan hasil penelitian APA atau American Psychological Association tentang efek kekerasan dalam media TV di Amerika Serikat. Menurut studi tersebut, ada 3 efek negatif kekerasan media. Pertama, representasi kekerasan dalam media telah meningkatkan perilaku agresif di tengah-tengah masyarakat. Kedua, menonton kekerasan secara berulang-ulang dapat menyebabkan ketidakpekaan terhadap kekerasan dan penderitaan korban. Karena ada proses depersonalisasi manusia, ketiga dapat meningkatkan rasa takut pada masyarakat yang menciptakan paradigmanya tentang dunia. Ketiga hal tersebut telah menegaskan bahayanya efek kekerasan dalam media terhadap mereka yang rentan, terutama anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, agar kita lebih memahami kekerasan dalam media, seharusnya kita juga harus mengerti bahwa di dalam media terdapat 3 tipe dunia, yaitu dunia nyata, dunia fisik, dan dunia virtual yang masing-masing memiliki bentuk kekerasan sendiri-sendiri. Dengan demikian, jika tadi dikatakan bahwa perilaku kekerasan yang dipertontonkan televisi memang merupakan refleksi kejadian sebenarnya di sekitar kita, itu tidak berarti kita boleh terhanyut di dalamnya. Ingatlah bahwa media televisi selalu menyajikan kenyataan semu yang dimuarakan hanya demi meningkatkan rating dan menganggukkan iklan sebanyak-banyaknya. Nah, kita masuk bab jenis tayangan kekerasan di televisi. Sejak 1950-an, selain dihidupkan lebih dari 7 jam dalam sehari, pesawat televisi telah mengubah kehidupan keluarga. Di usia sekolah, televisi bahkan juga mengambil peran dalam perubahan situasi sosial. Di sekolah menengah dan selama masa remaja, kita juga melihat peningkatan dalam penggunaan media cetak dan radio. Namun, selama 10 tahun pertama dalam hidup anak-anak Amerika Serikat, televisi adalah media massa paling dominan yang menerpa kehidupan mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang mengkhawatirkan pengaruh acara kekerasan di televisi terhadap anak-anak. Menurut Stewart Aldous dan Sylvia Moss, seorang psikiater anak dari Universitas Washington, bahkan memperkirakan menjelang seorang anak-anak rata-rata lulus dari SMU, ia telah menonton 18.000 pembunuhan dalam televisi. Bahkan survei terdahulu mengenai acara televisi melaporkan pada awal malam hari, ketika diperkirakan 26,7 juta anak sedang menonton televisi, pasti ada insiden-insiden kekerasan yang diperlihatkan kira-kira sekali dalam setiap 16,3 menit. Contohnya, ketika film Cheers 2 muncul dalam televisi pada suatu malam di
rentang 1986 telah disaksikan 1.840.000 anak berusia antara 6 sampai 11 tahun. Boleh dikata sejak awal 1970-an kekerasan dalam acara televisi akhir pekan bagi anak-anak lebih banyak ketimbang dalam acara-acara prime time. Selama bertahun-tahun pula, kontroversi mengenai pengaruh kekerasan di televisi tetap hangat dan menarik untuk dijadikan kajian. Ada peneliti yang berpendapat bahwa menonton kekerasan dalam televisi membuat anak-anak menjadi lebih agresif. Sedang peneliti lain menganggap bahwa kekerasan televisi menjadi sebab terjadinya kenakalan remaja. Tidak cukup sampai di situ, ada pula peneliti yang berpendapat bahwa kekerasan televisi tidak memiliki pengaruh. Bahkan kekerasan itu sendiri mempunyai nilai katarsis bagi pemirsa dan berfungsi sebagai kartu pelarian bagi emosi yang keras. Padahal dewasa ini tidak ada bukti bahwa menonton kekerasan memiliki atau mempunyai efek katarsis, menurut Stewart Eltuch dan Sylvia Moss. Kekerasan di dalam media juga dapat dibagi dalam 3 bentuk, yaitu pertama, kekerasan dokumen yang merupakan penampilan gambar kekerasan yang dipahami pemirsa dengan mata telanjang sebagai dokumentasi fakta kekerasan, misalnya pembunuhan atau tawuran. Kekerasan dokumen tidak selalu negatif karena kadang-kadang menimbulkan rasa iba. Yang kedua, kekerasan fiksi yang merupakan representasi kekerasan yang keluar dari dunia real dan jauh dari dunia nyata, namun mampu menjadi pijakan dalam analogi dunia real. Yang ketiga, kekerasan simulasi, yakni suatu bentuk kekerasan yang melampaui dunia real dan penuh tipuan serta simulasi, namun tidak disadari pemirsanya karena dianggap real. Contohnya adalah tontonan Smackdown. Informasi dari situs Viva News juga menyebutkan Ketua Tim Pemantau Televisi Ramadan MUI Pusat, Sinansari Ejib, dalam konferensi pers di kantor MUI Jakarta pada tanggal 1 September 2010 bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga KPI Pusat mengatakan bahwa ada program televisi spesial Ramadan yang kurang sejalan dengan kesucian bulan Ramadan. MUI memantau program pada saat buka dan sahur yang ditayangkan 12 stasiun televisi, yakni TPI, Trans TV, Indosiar, Global TV, Trans 7, TVRI, SCTV, Metro TV, Antv, TV One, RCTI, dan One Channel. Contohnya sinetron Mr. Olga. Dalam sinetron ini, kelucuan dan kekonyolan dalam sebagai kehidupan masyarakat Betawi ditampilkan dengan perilaku kekerasan, syarat dengan kekerasan fisik, tekanan psikis, dan jauh dari norma kesopanan, apalagi nilai-nilai agama. Dalam pantauannya, tim tersebut menemukan sekitar 1.252 adegan kekerasan, mistik, dan cabul, dengan rincian 39,9% kekerasan fisik, 38,9% kekerasan psikis, dan 3,5% mistis, dan sisanya perbuatan cabul atau mesum. Selain mengkritisi, MUI juga mengapresiasi positif sejumlah stasiun televisi yang telah menghentikan program infotainment selama Ramadan, seperti yang dilakukan TPI dan Antv. Begitu pula program sajian tafsir Al-Misbah dengan narasumber Quraish Shihab di Metro TV, Jejak Islam di TV One, dan Musafir di Trans TV mendapat pujian tinggi dari MUI. Berpegang pada pembagian jenis kekerasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan jenis sajian kekerasan dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, kekerasan fisik, dan yang kedua, kekerasan non-fisik. Kekerasan non-fisik selanjutnya dapat dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kekerasan verbal, yang kedua, kekerasan visual. Pembagian ini dilandaskan pada standar program siaran atau biasa disingkat dengan SPS pasal 1 ayat 25 tahun 2012 bahwa adegan kekerasan adalah gambar atau
rangkaian gambar atau suara yang menampilkan tindakan verbal atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, atau sosial bahkan korban kekerasan. Kekerasan fisik ialah kontak fisik yang diberikan pada seseorang terhadap orang lain, yang pastinya akan menyakiti dan lebih bersifat pada perusakan fisik seseorang, seperti perilaku meninju, menonyor, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak, menyetrum, atau bahkan membunuh. Perilaku atau adegan tersebut membuat korban merasa sakit dan berdampak negatif terhadapnya. Secara psikologis, penyebab kekerasan ini sangat subjektif dan emosional. Akan tetapi secara umum, kekerasan fisik berlandaskan pada ketidaksenangan, kebencian, atau timbulnya rasa marah terhadap orang yang mengalami kekerasan fisik. Tetapi tidak jarang korban hanya sebagai pelampiasan amarah pelaku terhadap sesuatu, dan kekerasan fisik ini merupakan bentuk ketidakberdayaan pelaku dan menempatkan emosinya. Oleh karena itu, ketika kekerasan fisik telah menjadi budaya, maka cara ini dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk penyelesaian suatu masalah. Walaupun ada kalanya kekerasan fisik diperlukan untuk kepentingan pendidikan, misalnya seorang guru yang memukul dan mencubit anak didiknya yang nakal. Hal tersebut tidak bertujuan untuk benar-benar menyakiti anak didiknya. Nah, yang kedua, mengenai kekerasan non-fisik. Pertama, kekerasan verbal. Kekerasan verbal atau verbal violence dalam perpustakaan komunikasi dimaknai sebagai bentuk kekerasan yang halus, dilakukan dengan menggunakan kata-kata kosong, kata-kata kasar, jorok, dan menghina. Padahal di dalam aturan standar program siaran atau biasa disingkat SPS KPI tahun 2012 pasal 24 ayat 1 dinyatakan bahwa program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok atau mesum atau cabul atau vulgar, dan atau menghina agama dan Tuhan. Di ayat 2 kembali ditegaskan kata-kata kasar dan makian tersebut mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Di Amerika Serikat, Federal Communication Commission atau biasa disingkat FCC dengan tugas melarang televisi dan radio menyiarkan 7 kata kasar dan jorok atau biasa disebut the 7 dirty words. Di antaranya shit, fuck, cocksucker, motherfucker, piskan, dan tit. Sementara itu, Binarno dalam jurnal Publica yang juga menambahkan, di Kanada larangan tersebut tertuang di dalam Violence Code 1987. Dalam salah satu pasalnya ada aturan yang melarang segala bentuk tayangan kekerasan baik fisik maupun verbal sebelum jam 9 malam. Oleh karena itu, biasanya tayangan yang memiliki materi kekerasan hanya disiarkan di TV kabel atau kabel TV. Tujuannya tak lain demi melindungi anak-anak di bawah usia 12 tahun. Di Indonesia, kecenderungan kekerasan verbal di televisi swasta nasional acap diketemukan pada program sinetron seri, komedi, talk show, dan reality show. Dari data pengaduan KPI Pusat selama Januari sampai Mei 2013, sinetron berjudul Ustadz Fotokopi SCTV dan Tendangan Si Madun MNCTV termasuk tayangan yang banyak mendapatkan pengaduan. Kemudian tayangan Facebooker juga dinilai kerap menghina orang. Begitu pula tayangan Opera Vanijava Trans TV pun menduduki peringkat pengaduan terbanyak karena dinilai masyarakat tidak mendidik, banyak materi kekerasan baik fisik maupun verbal.
meski menggunakan benda-benda jenis styrofoam ketika memukul, melempar, dan sebagainya. Tetapi perilaku para pemain yang kasar itu akan diimitasi oleh anak-anak di bawah umur. Dapat dibayangkan akibatnya jika anak-anak terus-menerus menyaksikan kekerasan verbal. Kata-kata yang menyakitkan tersebut biasanya bermakna melecehkan kemampuan anak, menganggap anak sebagai sumber kesialan, mengecilkan arti si anak, memberikan julukan negatif kepada si anak, dan memberikan kesan bahwa si anak tidak diharapkan yang pada saatnya akan memiliki dampak jangka panjang terhadap perasaan anak dan dapat mempengaruhi citra diri mereka. Nah, ini adalah buku yang aku baca barusan yang bisa kalian lihat. Nah, untuk video selanjutnya kita lanjutkan lista lagi ya. Karena udah setengah jam lebih nih aku nemenin kalian membaca buku yang berjudul Kekerasan di Layar Kaca karya Rianto Rashid. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan ya. Tulis di kolom komentar bagaimana bacaan buku yang aku baca barusan ini. Sekian, terima kasih.